Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran sirah dengan membaca kitab Khulasatu Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Ammar Abdul Jabbar. Sekarang kita masuk di bab yang ke-39. Silakan buka kitabnya halaman yang ke-47. Al-Aqbatu Thaniyah. Perjanjian Aqabah yang kedua. Fi sanati thalithata asyrata minan nubuwati, ini harusnya harakatnya thalithata ya, karena bilangan antara 13 sampai 19 itu mabni al-fathi bagian pertamanya ya. Fi sanati thalithata asyrata minan nubuwati wafada ala rasuli 73 rajulan wa mar'atani minal madinati. Pada tahun 13 nubuwah, ini 13 setelah diangkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi, maka ada 73 utusan menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 73 itu 73 laki-laki dan 2 orang perempuan dari Madinah itu datang sebagai utusan menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, datang jauh-jauh dari Madinah menuju ke Mekah untuk melakukan perjanjian Aqabah. Fabaya'ur rasula 'indal aqabati thaniyah. Maka mereka pun berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berada di Aqabah. Ya, Aqabah Thaniyah. Baiatnya mereka adalah ala ayya'budullaha. Mereka berjanji untuk beribadah, menyembah hanyalah kepada Allah semata. Wa la yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa ayyamna'ur rasula idza hajara ilaihim, dan mereka berjanji untuk menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau Rasul mau hijrah kepada mereka, hijrah ke Madinah, ke negerinya mereka. Fama akhraju 12 naqiban minhum. Tadi mungkin perlu dirincikan di sini ada 73 laki-laki. Ini rinciannya di catatan kaki nomor 1. Yani ithnani wa sittuna minal Khazraj, ya, ada 62 orang dari suku Khazraj dan ada wahidun ataukah wa ahada asyara minal Aus, dan ada 11 orang dari suku Aus. Ya, ini rinciannya ya. Jadi 73 laki-laki tadi adalah 62 dari suku Khazraj, kemudian 11 dari suku Aus. Dari suku Aus. Ini penduduk asli kota Madinah, Aus dan Khazraj. Nah. Selanjutnya, thumma akhraju 12 naqiban minhum. Faqala lahumur rasul, antum wukala'i ala qaumikum bima fihim. Kufala'u kakafalatil hawariyin li'Isa ibn Maryam wa ana kafilun ala qaumi. Kemudian mereka pun mengeluarkan 12 pemimpin dari kalangan mereka. Orang-orang tokoh-tokohnya mereka ini 12 tokoh dari kalangan 73 orang tadi ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, antum mukala'i ala qaumikum bima fihim. Kalian adalah penanggung yang akan menanggung kaum kalian dengan apa yang ada pada mereka. Maksudnya kalian saya tugaskan untuk berdakwah kepada kaum kalian dengan apa yang telah kalian pelajari dari aku berupa Islam tadi ya.
kufala'u kakafalatil hawariyin li Isa bin Maryam. Kalian itu adalah penanggung sebagaimana orang-orang Hawariyun itu menanggung Isa ibn Maryam. Sementara aku adalah kafilnya, penanggungnya kaumku. Kemudian faraja'u ilal madinati. Kemudian 70 berapa tadi? 73 utusan itu pun kembali ke Madinah. Wantasharal Islama. Dan mereka pun menyebarkan Islam fiha di kota Madinah aktsara minal marratil ula. Ini lebih banyak penyebarannya Islam daripada penyebaran yang pertama. Daripada utusan-utusan yang pertama dulu. Ini lebih banyak lagi, lebih gencar lagi penyebaran Islam di Madinah. Ya. Asilah, man wafada 'ala al-Quraisy fi sanati tsalitsata asyrata, siapa utusan yang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, man wafada 'ala Rasul fi sanati tsalitsata asyrata, siapa utusan yang menemui Rasul di tahun 13 Hijriah tadi ya, jawabannya adalah wafada 'ala Rasul 73 rajulan wa muratani min Arabil Madinah. Jawabannya itu ya. Hal bay'uhu? Na'am bay'uhu. Mada fa'alu ba'dal bai'ati? Apa yang mereka lakukan setelah bai'at? Ya. Yani mereka itu ya, setelah bai'at itu yani mengeluarkan pimpinan di kalangan mereka itu yang ditunjuk sebagai pemimpin untuk mendakwahkan agama Islam di kota Madinah. Nah, mada qala Rasul linuqaba? Apa yang Rasul katakan kepada pemimpin-pemimpin tadi itu? Rasul menyatakan antum wukala'i ala qaumikum bima fihim. Kufala'u kakafalatil hawariyin li Isa bin Maryam wa ana kafilun ala qaumi. Ini jawabannya Rasul. Hal aqamu bi Makkah? Apakah mereka tinggal di Makkah? La. Ma aqamu bi Makkah. Mereka tidak tinggal di Makkah, tapi mereka langsung kembali ke Madinah setelah melakukan perjanjian Aqabah yang kedua. Al-Khulasah, wa fi sanati tsaniyata asyrata wafada 'ala an-nabiy 73 rajulan wa imra'atani fabay'u ar-rasul 'inda al-'uqbati tsaniyah wa raja'u fantasharu al-Islam fil Madinah. Pada tahun 13 Nubuwah ada 73 laki-laki dan 2 orang perempuan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan, ya. Kemudian Rasul pun membaiat mereka ketika itu berada di Aqabah, ataukah disebut dengan Aqabah Tsaniyah. Kemudian mereka kembali dan mereka pun menyebarkan Islam di kota Madinah. Nah, ini as-sabiqun al-awwalun minal ansar ini ya. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan Ansar ya. Ini para orang-orang yang ikut terlibat dalam Aqabah Ula maupun Aqabah Tsaniyah. Nah, kita lanjutkan bab yang ke-40. Hijratul muslimina ilal Madinah. Hijrahnya kaum muslimin menuju ke Madinah. Lamma alimat Quraisyun bintishar al-Islam fil Madinati shaddadatil adha ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui tersebarnya Islam di kota Madinah, maka orang-orang Quraisy semakin gencar di dalam mengganggu dan menyakiti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'amarahum bil hijrati ila al-Madinati wal lihaqi bi ikhwanihim al-Ansar. Kemudian Rasul memerintahkan mereka untuk hijrah ke Madinah untuk menyusul saudara mereka dari kalangan Ansar. Fakharaju min Makkah khufyatan khaufan min an tamna'uhum Quraisyun minal hijrah. Maka mereka pun keluar dari Mekah dalam keadaan bersembunyi-sembunyi ya. Karena takut, khawatir kalau orang Quraisy nanti menghalangi mereka dari hijrah. Wa arada Abu Bakrin ayyuhajira famana'ahum Rasul fabaqiya ma'ahu bi Makkah. Kemudian Abu Bakar pun ingin untuk ikut hijrah bersama kaum muslimin yang lain tadi, tapi ternyata Rasul menghalangi beliau. Sehingga Abu Bakar pun tetap tinggal di Makkah. Karena nanti ternyata akan menemani Rasul hijrah bersama Rasul ke Madinah. Di sini ada catatan kaki nih. Fakanu yatasallaluna wahidun ba'da wahidin. Ataukah wahidan, mungkin lebih tepatnya di sini, kurang alif di sini ya. Wa kanu yatasallaluna wahidan ba'da wahidin liyanfakku min ibadatillah alladhi imtazzaja hubbahu bilahmihi wa damihi.
hatta saru la ya'nuna bimufaraqati awtanihim wal ibti'ad an abaihim wa abnaihim ma dama fi dhalik ridallahu wa rasuluhu. Naam. Ridallahi wa rasulihi. Naam. Dahulu mereka ini kaum muslimin, mereka itu keluar secara sembunyi-sembunyi satu persatu. Ya, yatasallaluna wahidan ba'da wahidin. Mereka keluar secara sembunyi-sembunyi satu demi satu. Agar supaya mereka bisa melepaskan diri untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melepaskan diri dari ancaman-ancaman orang Quraisy itu, dan mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi imtazzaja hubbahu bilahmihi wa damihi, yang mana kecintaan ini sudah mencampur darah dagingnya. Kecintaan dengan Allah dan Rasulnya sudah tercampur dalam darah dagingnya. Sampai mereka pun menjadi tidak peduli lagi untuk berpisah dengan tumpah, yakni tanah airnya mereka, negerinya mereka, dan menjauh dari ayah mereka, anak-anak mereka, selama mereka dalam hal itu terdapat ridha Allah dan Rasulnya. Ini semangatnya para muhajirin ya, kaum muslimin Makkah, untuk hijrah ke Madinah. As'ilah, madza alimat Quraisyun ba'da an alimat bi islamil ansar? Apa yang orang-orang Quraisy lakukan setelah mereka mengetahui Islamnya orang-orang Ansar? Yang dilakukan tadi adalah syaddadatil adza an ashabir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gangguan semakin dahsyat kepada para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang Quraisy ya, memang seperti itu keadaannya. Bimadza amara an-nabiyyu ashabahu? Apa yang Nabi perintahkan kepada para sahabatnya? Amara an-nabiyyu ashabahu bil hijrati ila al-Madinah wal lihaqi bi ikhwanihim al-Ansar. Kaifa kharaju min Makkah khufyatan khafan min an tamna'hum Quraisyun min al-hijrah? Jawabannya seperti itu. Hal hajara Abu Bakr ma'ahum? La, ma hajara Abu Bakr ma'ahum, walakin hajara Abu Bakr ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-khulasah, lamma aslama ahlul Madinati balagha ahlu Makkah fi idza'il muslimina biha. فأمرهم الرسول بالهجرة إلى المدينة فهاجر بعضهم في إثر بعض. Ya. Ketika ahlul Madinah itu masuk Islam, maka ahlu Makkah itu semakin keras di dalam gangguannya kepada kaum muslimin. Maka Rasul pun menyuruh mereka, kaum muslimin, untuk hijrah ke Madinah. Maka sebagian mereka pun yakni berhijrah ya, dengan bersembunyi-sembunyi dari sebagian yang lain. Nah, kita lanjutkan ya. Bab yang ke-41, silakan buka halaman yang ke-49 ya. Ittifaqu Quraisyin ala qatli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan orang-orang Quraisy untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lamma ra'at Quraisyun anna Rasul sara lahu ashabun wa ansarun yudafi'una anhu wa yanshuruna da'watahu sammamu ala qatlihi. Ketika orang-orang Quraisy melihat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memiliki para sahabat, memiliki para penolong yang siap membelanya dan menyebarkan dakwahnya, maka orang-orang Quraisy pun bercita-cita untuk membunuh Rasul, berkeinginan untuk membunuh Rasul. Catatan kaki nomor 1 ini. Ba'da nasharu fima bainahum faqala lahum Abu Jahl inna li ra'yan ma arakum dafa'tum alaihi wa huwa an naqtulahu ila akhirih wa aqarru ra'yatan wattafaqu alaihi liyakuna bad'a intishar al-islam fi ghairi makkah wa hadhihi hikmatul ilahiyyati li'annahu law intashara al-islam bi makkah laqala مبغضون إن قريشا أرادوا ملك العرب فعمدوا إلى شخص منهم وأمروه أن يدعي النبوة ليكون وسيلة لنيل مقاصدهم. Setelah mereka orang-orang Quraisy melakukan musyawarah di kalangan mereka sendiri ya, maka Abu Jahal yakni mengatakan kepada mereka ini,
Bosnya aku memiliki pendapat. Bagaimana pendapat kalian? Kalau kita bunuh saja dia, apakah dia akan bisa membela dirinya, ataukah kaumnya akan bisa membela dirinya? Sampai akhir perkataannya itu ya. Yang jelas intinya itu adalah mereka sepakat untuk mengumpulkan seorang pemuda dari setiap kabilah untuk membunuh Muhammad secara bersamaan. Supaya kabilahnya Muhammad itu nggak bisa menuntut balas. Tinggal siap menerima, yakni tebusan saja. Ini pendapat pendapatnya Abu Jahal tadi ya. Pendapat laknatnya Abu Jahal. Seperti itu. Wattafaqu ala ayyukhadhu min kulli qabilatin syabban wa yajtami'u amama darihi fa idza kharaja darabuhu darbata rajulin wahidin. Kemudian mereka sepakat untuk mengambil dari setiap kabilah seorang pemuda. Dan mereka berkumpul di depan rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan rencana kalau Rasul keluar, mereka akan memenggal lehernya dengan sekali penggal sebagaimana ketika memenggal seorang laki-laki. Ketika memenggal seseorang. Jadi secara bersamaan ingin membunuh Rasul. Maksudnya memukul dengan pedang ya. Sebagaimana memukul seorang saja. Tujuannya adalah liyatafarraqa damahu fil qabail, agar supaya darahnya Muhammad itu terpencar-pencar di kalangan kabilah-kabilah yang ada tadi. Falyaqdiru aqaribuhu ala muharabatil arabi kullihim, sehingga yakni karib kerabatnya Rasul itu tidak mampu untuk memerangi orang-orang Arab seluruhnya. Walakin Allah a'lama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bima ittafaqat alaihi Quraisy wa amarahu bil hijrati ila Madinah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kesepakatan mereka ini, kesepakatan orang Quraisy ini tadi, dan Allah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. As'ilah mata sammamat Quraisyun ala qatli Rasul, kapan orang-orang Quraisy bercita-cita untuk membunuh Rasul? Yani lamma ra'at Quraisyun anna Rasula sara lahu ashabun wa ansarun yudafi'una anhu wa yansha'una da'watahu wa yanshuruna da'watahu. Nah, ini rencananya itu ya. Ala ayyi syai'in ittafaqu, atas perkara apa mereka sepakat? Yani ittafaqu ala qatli Rasul. Ataukah ittafaqu ala ay ya'khudhu min kulli qabilatin syaban wa yajtami'una amama darihi fa idza kharaja darabuhu darbata rajulin wahidin. Ini sepakatan mereka itu. Kemudian hal akhbarallahu ar-rasul bidzalik? Na'am, akhbarallahu ar-rasul bidzalik. Al-khulasah, azamat Quraisy ala qatl ar-rasul ba'da dhuyu' al-islam wal hijrati fa'tamaru bihi fa'amara Allah bil hijrati. Orang-orang Quraisy telah memiliki azam, memiliki tekad ya, untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mereka ya, ataukah setelah banyak orang-orang yang masuk Islam dan banyak orang yang hijrah. Ya. Kemudian mereka pun memerintahkan untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk hijrah ke Madinah. Nah, untuk pembahasan hijrah nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Atau sekarang saja nggak masalah, baru 18 menit ya, kita lanjutkan dulu ya. Bab yang ke-42, hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tawajjah ar-rasulu ila Abi Bakrin wa 'alamahu bi amrillahi lahu fasa'alahu Abu Bakrin as-suhbata faqala na'am. Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi menuju rumahnya Abu Bakar. Kemudian memberitahukan kepada Abu Bakar ya, atas perintah Allah tersebut ya. Kemudian Rasul meminta ya, kemudian Abu Bakar meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyertainya di dalam hijrah, maka Rasul pun menyatakan na'am. Ya. Thumma hayya'a rahilataini li safarihima wa a'tiyahuma lidalilin mahirin. Kemudian Rasul pun mempersiapkan dua kendaraan untuk safar mereka berdua dan memberikan yakni wa'tiyahuma, kemudian keduanya itu memberikan yakni upah
kepada orang yang mahir yang bisa menjadi petunjuk jalan hijrah ke Madinah. Orang yang terpercaya tentunya ini, meskipun bukan muslim ya, tapi ini terpercaya orangnya ini. Amanah orang ini. Sehingga ketika dibayar, kamu saya bayar sekian untuk menunjukkan aku menuju kota Madinah ya. Orang ini pun tetap di atas amanahnya itu dan tidak membocorkan kepada orang-orang Quraisy yang sedang mengejar-ngejar. Nah. Wa amarahu ay yaji'a bihima ba'da 3 layalin ila ghari Thur. Ya. Kemudian Rasul memerintahkan kepada dalilin mahirin tadi itu, penunjuk jalan yang mahir itu, untuk mendatangi mereka berdua ini setelah 3 hari. Perjanjiannya itu bertemu di dekat Gua Thur. Ya. Di dekat Gua Thur. Thumma faraqa Rasulu Abu Bakrin wa wa'adahu lil muqabalati kharij Makkah. Kemudian Rasul pun melakukan kesepakatan dengan Abu Bakar dan berjanji untuk bertemu di luar Mekah. Nah. ففي الليلة التي عزم فيها على خروج من بيته التف شابان قريش حول داره. التف شبان قريش حول داره. ورسول الله عليه وسلم بداخله. Pada malam yang orang-orang Quraisy itu sudah sepakat untuk keluar ke rumahnya Rasul, ya, maka para pemuda tadi dari kalangan Quraisy itu, kafir Quraisy itu pun mengepung di sekitar rumahnya Rasul. Padahal ketika itu Rasulullah SAW itu berada di dalam rumah itu. Falamma ja'a waqtul khuruj, amara Rasulu ibn ammihi Aliyan bin naumi ala firashihi li'alla yashukka ahadun fi wujudihi bibaitihi wa amarahu. Maka ketika sudah datang waktu keluarnya, Rasulullah SAW memerintahkan anak pamannya yang bernama Ali bin Abi Thalib, sekaligus menantunya ya, yang nanti akan menjadi menantunya ya, untuk tidur di ranjangnya Rasul, agar supaya salah seorang ya dari orang-orang yang mengepung tadi itu tidak meragukan keberadaan Rasul SAW tetap ada di rumahnya. Kemudian Rasul pun memerintahkan kepada Ali untuk tidur di ranjangnya itu. Ini taruhannya nyawa ini ya. Tapi Ali karena ini perintah dari Rasul maka beliau pun taat. Lianna Quraisyan kanu yuraddiduna an-nazar min syuquqil bab liya'lamu wujud Rasul. Karena orang-orang Quraisy itu mereka terus berbolak-balik untuk melihat dari atap rumahnya supaya memastikan tahu kalau Rasul itu ada di rumah. Sehingga Rasul perintahkan kamu tidur di ranjangku. Karena tahu ya orang Quraisy sedang mengintip, sedang mengintai ya. Kalau ada orang di ranjang berarti kan, oh Muhammad masih ada. Padahal Rasul itu sudah mau keluar ini. Nah, Rasul sudah mau keluar ya. Kemudian selanjutnya wa amarahu, ini masih lanjutan tadi, mohon maaf ya. Wa amarahu ayyarudda amanatin nasi ila ahliha. Kemudian Rasul memerintahkan kepada Ali ya untuk mengembalikan amanah-amanah dari manusia kepada pemiliknya. ثم خرج على أعدائه فألقى الله النوم عليهم فلم يره أحد ثم تقابل مع أبي بكر وصار حتى وصل غار ثور واختبأ فيه ya. Rasul memerintahkan kepada Ali untuk mengembalikan amanah-amanah kepada manusia, amanah-amanah manusia kepada ahlinya ya. Ada catatannya di sini. Idh kullu man kana 'indahu syai'un yakhsha 'alaihi bi Makkah wada'ahu 'indahu. Ya. Ini dengan mengatakan kalau memang ada sesuatu yang apa namanya? Ada sesuatu yang dikhawatirkan tersia-siakan di Mekah, supaya dia pun mengembalikan amanah-amanahnya itu supaya tidak ada yang tersia-siakan ya. Yang mana ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu thumma kharaja ala a'daihi, beliau keluar menemui musuh-musuhnya yang sedang mengepung tadi. Dalam riwayat dikatakan wa huwa yaqra'u, dalam keadaan beliau membaca ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah menjadikan tabir penghalang di antara mereka, di antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mereka itu,
di depan mereka ada penghalang tabir, di belakang mereka ada penghalang tabir ya. Fa'aksyainahum, sehingga mereka pun yakni pingsan ataukah tertidur dalam badan mereka tidak melihat Rasul SAW keluar dari rumahnya. Tertidur semuanya setelah Rasul bacakan ayat tadi itu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, dalam surat Yasin itu ya. Wa min khalfihim saddan fa'aksyainahum fahum la yubsirun. Maka Rasul pun keluar dengan nyaman ya. Fa'alqallahu an-nauma 'alaihim, maka Allah pun yakni lemparkan tidur, maksudnya Allah tidurkan mereka ini. Sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang melihat keluarnya Rasul dari rumahnya. Kemudian Rasul pun menemui Abu Bakar ya, dan mereka pun berjalan sampai keduanya di Gua Thur. Kemudian mereka berdua bersembunyi di Gua Thur, berjalan kaki ya masih ya. Tadi kan kendaraannya sudah diserahkan kepada dalilin mahirin, kepada penunjuk jalan yang mahir itu ya, diserahkan, kasih uang sebagai upahnya, ya sudah kesepakatan dulu. Kemudian baru ditemui 3 hari setelahnya itu di Gua Thur. Nah, kalau seandainya orang tersebut berkhianat tentunya sudah tertangkap ya, tapi orang itu orang yang amanah meskipun bukan seorang muslim. Nah. As'ilah ila aina tawajjah Rasul ba'da an amara bil hijrah. Kemana Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju setelah Allah memerintahkan hijrah? Hanya tawajjah ila baiti Abi Bakrin. Tawajjah Rasul ila Abi Bakrin wa a'lamahu bi amrillahi lahu. Nah. Ma fa'ala ba'da dzalik, apa yang mereka berdua lakukan setelah itu, yakni hayya rahilataini li safarihima wa a'tayahuma li dalilin mahirin. Beliau mempersiapkan 2 kendaraan untuk safar mereka berdua, dan keduanya pun memberikan upah kepada seorang penunjuk jalan yang mahir. Nah, bimada amara dalil? Ya, untuk apa Rasul memerintahkan kepada dalil itu? Amarahu ayyaji'a bihima ba'da 3 layalin ila ghairi Thur. Rasul memerintahkan kepada penunjuk jalan itu untuk menemui mereka berdua setelah 3 hari di Gua Thur. Nah, fi ayyi lailatin iltafata shabbanu Quraisy hawla darihi, di malam apa para pemuda Quraisy itu mengepung di sekitar rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yani fil lailatil lati azama fiha 'ala al-khuruj min baitihi. Ini jawabannya tadi ya, karena enggak ada disebutkan hari malam apa, enggak disebutkan dalam kitab ini, maka kita katakan secara umum saja ya. Al-khulasah, ittafaqa ar-rasul ma'a Abi Bakr 'ala al-hijrati wa hazza rahilataini, atau wajahhaza rahilataini. Wa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min baitihi wa lam yarawhu hatta wasala huwa wa sahibuhu ila ghari Thur wajtaba'a fihi. Rasul melakukan kesepakatan dengan Abu Bakar untuk hijrah, dan mereka berdua pun mempersiapkan 2 kendaraan, dan Nabi SAW keluar dari rumahnya dalam keadaan mereka orang-orang Quraisy itu tidak mengetahui, tidak melihat Rasul SAW keluar sampai mereka sampai beliau dan sahabatnya sampai di Gua Thur dan bersembunyi di Gua Thur tersebut dari kejaran orang-orang Quraisy. Ini dulu. Adapun untuk Thulabu Quraisy ya, Rasulullah SAW, yakni orang-orang Quraisy itu mencari Rasulullah SAW. Thulabu Quraisyin Rasulullah SAW ini insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.